Desa Naga dalam acara pertemuan kelas ibu hamil di Desa Naga ada stase komunitas. Saya Cici Marina akan memandu kegiatan kita pada hari ini yang sampai ya Bu, ya dekat banget lah. Yuk sana dulu, senang dulu. Oke ya, terima kasih. Susunan acaranya. Oh ya, apa yang dulu? Kalau saya bilang kasih ibu hamil, jangan jawabnya ibu sehat, bayi selamat. Itu ya. Jangan bilangnya kalau saya bilang kasih ibu hamil, ibu sehat, bayi selamat. Itu ya. Kalau kita mulai lupa, makanya belum ya. Kelas ibu hamil saya bilang ibu sehat, bayi selamat. Yes, itu ya. Oke, ya kita mulai saja. Oh, berdiri boleh belum? Yuk, berdiri dulu. Nah, berdiri dulu. Ya enggak tak kerjain dulu. Sorry, saya kerjain kan. Yuk, kita mulai yang kita pada pagi hari ini. Kelas ibu hamil, ibu sehat, bayi selamat. Yes. Seger ya, Bu, ya. Kelas ibu hamil, ibu sehat, bayi selamat. Yes, yes, yes. Terima kasih. Tepuk tangan buat semua. Selain ibu-ibu. Saya akan berikan acaranya nggak lama-lama Bu, karena cuacanya itu selalu hujan di jam-jam segini ya. Tapi pandangan di sini. Oke? Karena kan ada temuan yang kedua penyampaian materi dari mulai dari mulai ibu hamil, persalinan, kemudian bayi, nifas, kemudian kita akan masuk dengan senam yoga, ya. Senam yoga ini kita pergunakan untuk semua ibu, jadi supaya nanti kelahirannya bisa lancar. Oke? Kemudian tanya jawab yang selanjutnya disebutkan dari dulu. Ibu-ibu nanti kalau misalnya langsung ada yang mau bertanya, boleh ya, jangan langsung di acara. Jadi kita relax saja supaya jangan terlalu gimana ya, kaku, ya. Jadi acara ini kita kemas, tolong kalau ada pertanyaan ditanyakan, kami berusaha untuk menjawabnya. Gitu ya Ibu. Ini buat kita sudah lama, baiklah kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa cukup. Baiklah Ibu, karena ini adalah pertemuan kelas ibu hamil, saya akan memperkenalkan apa sih dengan profil desa kita terlebih dahulu. Ya, profil desa Naga. Yang saya ambil di sini adalah kesehatan ibu dan anak. Ya, lanjut. Ibu, desa Naga kita itu luas wilayahnya 3.240 km, terdiri dari 7 dusun. Sudah tahu ya? Gadualengan, Gadungan Kulon, Merapi Sari, Perangian, Kabla, Sowaran, Kucing. Ada yang belum tahu? Sudah semua. Yuk, jumlah penduduk 4.483. Ini yang terbaru. Oke? Ya, lanjut. Nah, masalah kesehatannya kita punya 7 posyandu balita, 7 posyandu lansia, 2 posyandu remaja, 1 pos kesehatan desa, dan kita juga punya kelas ibu hamil dan juga kelas ibu balita. Maaf, saya tidak tambahkan di situ. Oke, lanjut. Ya, nah ini Bu, ibu hamil. Kurang ya Bu, ibu hamil dari bulan Januari 2025 sampai April kemarin ada 24 ibu hamil. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, ibu yang ukuran nilainya 23,5 cm itu ada 5 orang, dan HB-nya kurang dari 10 itu ada 3 orang. Ibu yang usianya kurang dari 19 tahun, itu 11 tahun, itu 1 orang. Kemudian ibu dengan usia kurang 19 tahun itu 2 orang. Ibu dengan usia
dan bayi yang akhir diberi eksklusif hanya 32. Berarti 7 tidak diberi akses eksklusif. Yang susah itu 2 orang. Jumlah bayi lahir dengan prematur itu 6 orang. Ya, lanjut. Data balita jumlah balita gizi kurang 4 orang. Jumlah stunting kita 15 orang. Lanjut data remaja. Nah ibu, kami memang ada kegiatan di mana kami melakukan pemeriksaan HB kepada remaja SMP dan SMA, dan yang sudah dilakukan adalah yang remaja SMP sebanyak 85 siswa, dan terdapat di antaranya 11 siswa HB-nya kurang dari 10. Berarti 9, 8, 7 bisa ya. Yuk lanjut. Nah ini data permasalahannya. Ibu hamil Januari 2025 ada 24, dengan nilai 23,5 cm 5 orang, HB kurang 10 3 orang, ibu hamil dengan kurang dari 17 tahun 1 orang, ibu dengan usia kurang dari 19 tahun 2 orang, ibu dengan usia kurang dari lebih dari 35 tahun itu adalah 2 orang. Ibu ya kan? Oh enggak, lanjut. Nah ini juga disimpulkan 4 orang, juga 15 orang, dan remaja SMP 11 siswa kurang dari HB yang kurang dari 9%. Lanjut. Nah ini Bu, kenapa kita harus berkumpul di sini untuk memecahkan masalah yang tadi ada stunting, gizi kurang, ya ada ibu hamil yang kurang umurnya 17 tahun, ada yang 16 tahun ya, gitu ya. Kemudian ada lagi Bu tadi yang energi, kurang energi kronis. Nah dari permasalahan tadi kita gali, maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, upaya penanggulangan permasalahan yang terjadi pada ibu hamil dan untuk meningkatkan pengetahuan ibu pada perawatan kehamilannya serta pencegahan terjadinya stunting, maka dibentuklah kelas ibu hamil. Ibu, ya kita lihat dulu. Nanti dicerna, karena ini akan ada jawaban dari pretes kita belajar. Yuk, kita tonton dulu. Ibu, kenapa kita harus buat kelas ibu hamil? Karena ternyata kelas ibu hamil itu bermanfaat sekali untuk mencegah stunting pertama kali, kedua mencegah prematur pada bayi-bayi kita, kemudian juga bayi baru lahir yang kurang berat badannya. Jadi disampaikan Bu harus sekali. Seperti kita juga memeriksakan ibu hamil. Ada yang tahu? Ada berapa kali itu kita harus periksa ibu hamil? Berapa kali kunjungan? Mbak Nini tahu? Ada yang tahu berapa kali? Tadi ada pertanyaannya. 6 kali. Jadi tahu ya, yang pertama trimester 1 itu 1, trimester 2-nya 2 kali, trimester 3-nya 3 kali. Kalau USG-nya dilakukan diukur berapa Bu? Trimester 1 sama trimester 3. Oke. Nah, itu Bu kilasan dari saya. Saya akan memberikan kepada ibu-ibu teman saya. Yang pertama nanti akan disampaikan tentang kelas ibu hamil, tentang ANC dulu atau tentang kehamilan yang dibawakan oleh Ibu Winarti Sarjana Kebudayaan. Terima kasih. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Isdanya saya biasa sama Bu Fatia dan adik-adik tercinta ini. Jadi saya karena ini anak ibu, anak sama cucu ini. Karena saya berapa ini? Saya berapa sama. Bagaimana berapa? Cucu ini anak ini biasa karena dia karena tekan di sini tidak ada sama kita diskusi bersama-sama
Rabu 11. Kenapa tidak lebih dari 1? Tidak lebih dari 11 bagus. Ya. Lanjut nggak? Ya. Tujuan psikologi meningkatkan pengetahuan dalam satu perilaku. Lalu itu dia akan memahami tentang kehamilan hubungan tubuh dan orang selama kehamilan perawatan panggilan persalinan, nafas, hadir, persalinan, kemudian perawatan bayi berlahir dan medis atau persalinan. Nah nanti di sini mungkin saya sebut sebenarnya di pos ini nanti yang ada di pertanyaan lebih biasa. Ya, kami berharap nanti bulan ibu hamil ini tidak masuk dan tidak dengan kehamilan yang biasa untuk dari kelas 10 hamil harus rumah berarti saya mengalami kehamilan saya apa yang harus saya hindari, apa yang harus saya lakukan di kehamilan ini seperti ini. Nanti saya tahu misalnya ada risiko ya juga dari kelas 2 hamil bisa melakukan dari sini harus memperlakukan periksa dan sebagainya. Oke, monggo nanti yang kami bersama dengan semuanya dari kelas ibu hamil ini, mbak ibu hamil ini sudah tidak terkena. Oke, yang ada hanya kebahagiaan mendapatkan kehamilan yang sehat, salinan yang sehat, selamat, bayinya yang sehat. Ya, karena kami sebagai tidak di sini, ya ibu bidan tuh melihat ibu hamil itu sehat selamat khusus mengenai rasa pasangan orang positif ya adanya pada sini persalinannya lancar semua siap bagus luar biasa ya. Lanjut ya ini kan sudah berapa kali ya mbak ini datang ke kelas sebenarnya Mbak Nining sudah 6 kali, Mbak Nina 6 kali, Mbak Deni. oh iya ini sudah ya karena sudah berarti rata-rata kayaknya sudah yang trimester 3 ya berarti sudah lengkap. Nah untuk kelas sebelumnya insya Allah sudah lengkap ya jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua dan kita sudah di semuanya ya. Nah ini bulan B apa saja yang perlu dilakukan bulan B yaitu periksa hamil setelahnya dari sering mungkin jadi kalau kosong ya harus segera periksa ya tidak boleh ditunda-tunda karena di situ ada vitamin yang khusus untuk ya, di 3 bulan pertama ya Mbak tadi sudah minum ya vitamin yang kurang, terus kemudian nutrisi segera dicukupi, insya Allah kesehatan luar biasa, ya. Dan ibunya juga segera. Ya, untuk pada kelahiran ya, nah ini tambah darah itu itu apa punya mau tidur, ada yang tidak mau tidur, masuk lagi bagus dengan apa? Air putih, apalagi yang paling air jeruk. Jadi yang ini, air putih bagus, tapi pilihan pertama air jeruk, pisang, baru kalau tidak ada banyak baru ini mau, tapi paling bagus itu di air jeruk atau vitamin C. Nanti untuk penyelaman yang lebih bagus, tidak ada yang harganya rendah. Kita di situ ternyata ya harganya dari rendah. Kalau tidak tidak tersedia. Ya, jadi di sana monggo nanti boleh nanti menjelaskan semua menyatakan apa keluarnya. Kita tidak akan memberikan apa yang banyak dalam katakan menjelaskannya nanti keluar sudah kemudian PT ya, di PT itu kalau dulu memang harus diambil, tapi kalau dari bayi sudah imunisasi kemudian PT sudah 5 kali statusnya di screening ini sudah berapa kali sudah 25 sampai 30 tahun. Ya, lanjut Mbak. Bagaimana menjaga kesehatan mandi ya, kalau benar benar di sini dingin sekali tidak? Tidak ya, ini lumayan ya. Nanti bakal ini satu gosok gigi istirahat saja. Nanti saya tidak usah kita bahas tapi pasti sudah ini gosok gigi terus kemudian istirahat. Ya. Ada yang tidak kita boleh validasikan sama bayi sama ibu ini, ada nggak? Mudah, dia mudah.
Ya, kita harus bisa walaupun orang lain ini, walaupun orang lain ya ini untuk persiapan persalinan biar kita makan kuat besok persalinan nanti kuat tapi hanya usia saja ya persalinan di sini. Tapi kalau dia ngomong ya asal ngomong apa yang keluarnya persalinan dan dekat ya ada yang ngomong ya minggir atau sebetulnya yang rokok itu yang harus keluar. Itu mau benar harus berani namanya informasi ya. Kalau yang rokok atau siapapun harus keluar. Ya, muntas ya. Nah, adalah harga buat orang lanjut makanan, makanan. Kebutuhan makanan apa saja? Ya, apa ini prioritas masing-masing. Saja, maksud kebutuhan apa? Untuk makanan menghargakan makanan bagus. Kamu ya oleh berani ngajak aja tak tahu itu guys. Dari saya nanti yang ngajak dapat tugas sebagai sekarang ini satu macam siapa orang tujuh boleh nggak saya itu boleh nggak? Ya saya berani sedang seperti ini sama ini ya. Sebenarnya makanan Bali itu tidak ada makanan ya. Seperti itu menurutnya ada asam tulang, karbohidrat, protein, sayur, ya, buah. Kalau dia sama susu biasanya menurut saya. Kenapa
itu ya. Jadi belum ya, mau nanti merupakan kalau minuman itu tidak itu ya. Kalau bilang mau minta apa? Iya, ya. Sehat selalu, sukses untuk menjalankan kehidupannya dengan soleh dan soleh. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anak yang kedua.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya melihat ini ibu banyak yang hamil. Saya mau mulai dulu Bu. Bentuknya saya nanya bentuknya. Ya. Tak usah pakem-pakem sekali, kita santai saja. Kepada Ibu Fatia dan juga Ibu Setia yang saya hormati, teman-teman dan teman-teman kuliah yang saya sayangi dan ibu-ibu hamil yang saya banggakan. Maka saya banggakan ibu itu tadi saya berjalan jauh kesini jalan kaki, ada yang diantar suaminya, semangat sekali juga begitu. Tadi saya pertama sudah mendengar dari ibu bahwa ibu bisnis pas hamil dia sudah 6 kali, 5 kali. Saya lihat itu sudah sangat pintar ya. Ini di sini hanya mengulang dan mengulas ya. Dan itu bangga sekali karena punya ibu bidan yang sangat luar biasa. Bisa menjadi bisa menjadi masih hamil dengan berusia kita seperti ini. Mungkin ibu bertanya-tanya tadi kok ini masih ibu hamil kok aneh, kok sih kok sepuh-sepuh kita ini bagaimana biasanya bujuni saja kok sekarang ada berhati ini berkata khusus ada Ari, ada Umin, saya sendiri begini. Kenapa ini berkaitan dengan tugas kami ini? Itu sama saja ini kita memang cek mengambil profesinya. Ini merupakan syaratnya harus sini. Ya kita mulai saja. Ibu bersalin dari sekian ibu ini ada yang sudah pernah bersalin. Sudah, jadi sudah paham tanda-tanda pesanan seperti apa. Tapi bagi ibu-ibu ada anak-anak yang belum mengalami, mungkin belum pernah belum. Ini sudah ada kayak sudah besar ya. Sudah ada yang ini tentang ibu bersalin. Apa saja tanda-tanda persalinan? Yang pertama, mulas-mulas yang teratur, timbul semakin sering dan semakin lama. Maksudnya apa? Kadang ibu hamil yang baru pertama kali mau melahirkan, karena sih tidak bisa, bukan ibu serasa curang tidak. Nah, nanti sampai kita diperiksa, masih buka satu, belum pembukaan baru konfirmasi awal, konfirmasi masuk. Yang perlu ibu ketahui bagi yang kalau yang sekarang sudah pernah merasakan mulas-mulas yang teratur itu maksudnya orang saya ini mulas kalau misalnya mulas itu belum tapi tentang yang kontrasi itu teratur. Jadi yang bisa sekali lagi semakin dekat makin ini sakit nanti 2 hari sakit keluar menjadi darah dan lamanya itu makin mulut hilang. Jadi kalau sudah kencengin kontraksi pengen sakit dia pandangan sembilan lamanya lebih dari 40 detik itu baru kontraksi untuk persalinannya itu hanya 1 saja belum itu baru kontraksi palsu terus kalau sudah teratur misalnya teratur semakin lama itu biasanya terjadi pembukaan jalan akhir. Kalau ada pembukaan otomatis akan keluar menjadi campur. Walaupun tidak semua itu melahirkan ada yang tanpa apa sudah pembukaan, tapi umumnya seperti itu sudah terjadi pembukaan lebih dari aset itu biasanya ada pendekatan dengan keluar cairan akibat dari dalam lahir akibat pecahnya suatu tegukan. Nah ini kalau sudah buka ombo, biasanya buka ombo karena dorongan kali turun sehingga akan pecah
kayak nang sinetron itu mulus mulai kan deh. Jadi persalinan itu berjalan lama paling banyak 12 jam. Jadi mohon selama 12 jam itu ibu gunakan untuk kegiatan yang ringan lah, misalnya bersih kamar atau pakaian tadi yang mau dipakai, terus mempersiapkan diri dengan mandi apa yang kalau yang senior seorang mandi proses ini sudah sakit itu masih lama misalnya nenek di sini itu sudah biasa apa yang dilakukan balik saja ventilator dengan takut bahwa persalinan itu adalah sesakit apapun pasti terjadi. Insya Allah kan baik. Oh, ini sekali. Ya tadi seperti apa mas? Terus sekali apalagi kita mendengar tangisan. Jadi kita harus bahagia sekali kalau sakit ini. Jika ibu merasa ingin memberikan besar, berarti bagi akan lahir itu berarti sudah menunjukkan kalau sudah mau keluar. Kalau ibu-ibu misalnya di puskesmas atau di rumah sakit, biasanya kan kita menggoninya loh, terus kalau di rumah ibu kita terus situ, karena ibu kita juga dapat kerjaan lain ini memeriksa hasil di ruang sebelah. Kalau itu sudah dirasakan oleh ibu-ibu, maka segera hubungi bidan atau dokter. Karena itu biasanya dia sudah mau lahir. Nah, ini apa saja tanda-tanda bahaya pada persalinan? Yang pertama, bayi tidak lahir adalah 12 jam tidak terasa mulus. Ini maksudnya mulusnya kenapa? Bukan mulus yang kayak bau kerannya setelah itu biasanya kayak 1 hari 2 hari itu belum dihitung, tapi mulus yang teratur misalnya telur menit sakit sampai 2 menit sakit kok 12 jam belum lahir, itu merupakan tanda bahaya. Kemungkinan ada penyulinnya bisa apa? Satu, misalnya waktunya tidak cukup dahului sehingga bayi tidak akhir-akhir itu deh. Karena itu kali besar akan tangan bayi keluar dari jantung lahir. Nah, kalau bayinya belum lahir kok merasakan ada yang keluar, banyak biasanya tahu. Kalau keluar sering biasanya sering sehingga sering kali keluar. Berapa ada kali besar itu merupakan bahaya. Atau bagian lain kali besar tadi datangan yang tapi mudah-mudahan sekarang tidak seperti dulu nih. Jadi posisi bayi itu sudah diketahui sudah di dalam kandungan beda sama zaman saya jadi bidan. Nah, itu kan jarang sekali USG orang di kota-kota nggak ada USG, jadi mereka datang apa adanya mereka memang tapi sekarang sudah posisinya dulu. Nah, sudah diketahui posisinya kepala tuh, yang selanjutnya airpan itu sudah tahu. Jadi salah satu fungsi dari ibu-ibu hamil harus banyak untuk banyak unjuk berkira 18 ada yang lebih dari 18 soalnya di sini dingin. Jadi kalau kita biasanya butuh 18 dalam sehari karena cuma mau kasih tinggal di memproduksi air mungkin sama ringan. Tapi kalau hamil tambah air berubah. Jadi kalau ibu-ibu itu minumnya kurang dari 18 harus menjadi air kencing ringan, air ketuban otomatis juga minuman ini ini monggo banyak minumnya air ketubannya tidak keruh atau tidak sedikit. Nah, kalau sudah keruh dan berbau
Ya nggak apa-apa ya aja. Terima kasih ya. Dan ibu yang masih tadi deh, mohon duduk ibu. Ya, saya kira berbeda sudah habis. Nanti besok saya kasih dompet ya. Karena di sini masih ada. Nanti ya, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan melihat cuaca yang sedang gerimis, ya. Kita akhiri untuk sesi kedua ini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Juni. Ya. Terima kasih untuk Masuk Ibu Ratu Enda. Ibu, tadi sudah cerita ibu nanti akan diajari cara menyusui yang benar. Oke ibu, ya. Beri kelas dulu buat ibu Susi. 5 menit ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Jessica dan Ibu Sofia, yang saya hormati teman-teman bidan seperjuangan, yang saya hormati ibu-ibu hamil semua yang sudah susah payah kalau kesini meninggalkan pekerjaan rumah dan lain-lain. Terima kasih sekali atas waktunya. Saya bidan Susi Utami mau memberi pengertian tentang ibu nifas. Kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Apa saja yang dilakukan ibu nifas? Tadi yang dilakukan ibu nifas segera menetai dagingnya dalam 30 menit setelah bersalin. Menetei atau menyusui sesering mungkin dan setiap kali lagi menginginkan. Dari tidak harus berapa jam baru disusui, sekarang sesering mungkin ya itu semua. Rawat bayi baru lahir dengan baik. Tanyakan ke bidan atau dokter cara menyusui atau menetei secara eksklusif dan perawat bayi baru lahir. Jadi bayi itu menyusui selama 6 bulan. Sebelum 6 bulan bayi tidak boleh diberi makanan apa-apa, cukup dengan ASI saja. Jadi bagaimana menjaga kesehatan ibu nifas, yaitu makan makanan yang bergizi 1 piring lebih banyak dari sebelum ibu hamil. Istirahat cukup, ibu sehat dan ASI keluar banyak. Jadi kalau itu makannya itu lebih banyak daripada sebelum hamil. Istirahat cukup supaya ibu sehat dan ASI keluar banyak. Tapi kalau bayinya siang bobo, ibu-ibu juga cari malam tidur siang tidak dilarang ibu semua. Minum kapsul vitamin dosis tinggi. Minum 1 tablet darah setiap hari selama nifas. Jadi cara minum tablet tambah darah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Juni dan juga Ibu Indalis. Jaga kebersihan alat kelamin. Jadi kalau habis mandi atau habis pipis itu alat kemaluan harus dibersihkan dengan sabun ibu. Setelah itu dikeringkan dan ganti pembalut sesering mungkin. Jangan cuma pagi sama sore hari, tapi sesering mungkin. Kalau sudah terasa basah, mohon diganti. Apa saja tanda-tanda bahaya dan penyakit pada ibu nifas? Tadi sudah dijelaskan ada perdarahan lewat jalan lahir, keluar cairan berbau dari jalan lahir, demam lebih dari 2 hari, bengkak di muka, tangan atau kaki, mungkin sakit kepala dan kejang-kejang.
luar. Jadi ibu yang harus melahirkan itu sering murung, sering menangis sendiri, itu mengalami gangguan jiwa, itu perlu diperiksakan ke dokter atau ke bidan. Mengapa setelah bersalin ibu berikut program KB agar ibu punya waktu untuk menyusui dan merawat bayi, menjaga kesehatan ibu serta mengurus keluarga untuk mengatur agar jarak kelahiran tidak terlalu dekat. Jadi jarak kelahiran yang bagus itu umur anak lebih dari 2 tahun. Apa saja alat kontrasepsi atau alat HKP bagi suami, bisa kondom, ya Bu, bisa vasectomy. Bagi istri bisa pil, suntik, implan, spiral, dan tubektomi. Terima kasih sekali. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan ya Ibu, tadi belum diterangkan berapa kali Ibu Nifas harus kontrol di fasilitas kesehatan selama hasil. Monggo, ada yang tahu Ibu? 4 kali Ibu ya. Posisinya bisa dengan senyaman mungkin, bisa duduk, tapi bagus tidur juga bisa, ya. Tapi yang pasti bersender, ada bangunan di belakangnya, ya. Dari kita
baru nanti kita pindah ke sebelah kanan atau seperti monggo ibu dikeluarkan lagi sambil dibersihkan, kemudian baru dihidupkan. Setelah bayi kenyang, kemudian tidur, jangan lupa untuk disedawakan. Caranya gimana dulu? Nah, naik ke atas, posisi bayi ini sambil jalan kan, bobok-bobok, tapi dia akan berikan kok ya. Yang seperti mengeluarkan sendawa. Biasanya setelah itu kita bisa meletakkan bayi kita di tempat tidur. Itu deh. Nah, kalau ada rumah, hati-hati, jangan sampai posisi anak seperti ini bahaya. Karena apa? Begitu dia dapat sendiri, dia bengong akan masuk ke paru-paru. Bayinya bisa sesak nafas, bisa meninggal. Caranya bagaimana? Kita miringkan, dilihat ke kanan, kakinya diangkat salah satu ke atas kaki, terus ya, gitu ya. Jadi bengongnya biar kuat sekalian. Itu ibu, paham ya? Oke, ada yang mau tanya bu? Gak ada? Sudah jelas? Ya, terima kasih. Bu Sri Kadaria Sarjana Kebidanan untuk menambahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya PRI dan saya dan kepada teman-teman seperjuangan juga dan kepada ibu Mare semua yang saya cintai dan saya kira saya yang berbeda sekali itu kayaknya tergantung pada belakang semua. Nanti dapat bantuan semuanya akhirnya kita akan boleh. Karena ini dapat bantuan sebab kebetulan untuk sekarang untuk makanan saya hanya sedikit tapi saya bekerja bersama ibu yang orang lain kebanyakan menunjukkan baca protein terus pembangunan ini saya hanya nambah saja tapi yang dari kesana ibu harus makan protein. Nah, protein itu bisa berapa? Nah, ya, protein itu terdapat dari tumbuh-tumbuhan nabati atau hewani yang itu ya telur, ikan, daging, ayam, dan lain-lain. Ya, sayur-sayuran dan sebagainya. Itu harus tahu yang mana itu nama tumbuhan atau makanya itu masa sejarah sampai selamanya dari masa pertama sampai masa ketiga harus seperti ini kan kita dilakukan kemudian terus yang yang satu itu harus banyak mengandung panas satu bangun sayur sama buah-buahan apalagi masa satu itu masih masa pertumbuhan janin ya pembentukan janin makanya banyak sekali ibu yang tidak ada untuk pertama saya dan mengatakan karena masa yang pertama itu masa pertumbuhan sampai kita minum selama tahun dan sampai karena masa pertumbuhan dikatakan dalam yang kandung ya terus terjadi dan keluar juga terus ketika kita harus banyak
buang nafas. Ya, mulai yuk. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita sambil menaikkan dan buang nafas. 1, 2, 3, 4. Dua.
Kakinya juga sama lalu ini kita buka
jatuh sama ibu tidak bisa dibantu sama orang lain. Ya, mencegah atau menanggulangi mengatasi nyeri pada persalinan. Ibu-ibu kita lihat, ini yang posisi lagi tidur. Yuk, kita masuk yang berduduk. Nah, ini dia. Oke.
Sudah paham semua ya Ibu? Sudah paham. Oke, sekarang saya minta tolong untuk hostesnya dikasihkan. Isi dulu sebisanya. Pas kepada pemilik acara, saya Marina yang mewakili acara kita pada siang hari ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan daripada kami. Semoga ibu tidak adalah senam hamil itu juga bermanfaat bagi kita untuk memperlancar suatu persalinan. Ya Ibu, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, Ibu. Oke, siap. Ibu-ibu, kita sudah sampai penghujung acara. Saya Ibu Marina yang memandu acara kita pada siang hari ini, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan daripada kami. Semoga ibu-ibu tidak capek ya, tidak capek karena nggak ada sampai 2 jam ternyata. Tuh, nanti kita sebelumnya kita akan berfoto bersama di depan, ya. Nanti kita berfoto bersama untuk sebagai dokumentasi daripada kita. Demikian ibu-ibu untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di kelas ibu hamil selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat, bayi selamat. Yes, yes, yes. Terima kasih. Kelas ibu hamil, Ibu sehat, bayi selamat. Yes, yes, yes. kelas ibu hamil. Ibu sehat, bayi selamat. Yes, yes, yes. Setiap waktu ku berjuang untuk kemanusiaan, itulah semua tugasku dan tak mengenal